Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. معاشر المسلمين، jamaah sidang salat zuhur Masjid Baitul Abdi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang insyaallah pada siang hari ini kita semua dalam rahmah, lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia sekaligus hari terakhir kita di 1446 Hijriah bulan Zulhijjah, esok insyaallah kita akan memasuki 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga perjalanan 1 tahun ke belakang setidaknya memiliki nilai lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sekaligus semoga pula perjalanan 1 tahun ini mampu dapat kita jadikan perjalanan terbaik kita untuk menapaki hidup di 1447 Hijriah yang jauh lebih baik dan insyaallah lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat insyaallah bermanfaat untuk kita semua, kita renungkan ada satu firman Allah sekaligus pengajaran Allah terhadap nabi pertama kita, Nabiullah Adam alaihi salam. Allah abadikan doa Nabi Adam yang sesungguhnya ini adalah firman Allah, pengajaran secara ilham yang Allah mengajarkan kepada Adam, dan ini diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 23, dan kita insyaallah hafal akan ayat ini karena memang doa ini pasti sering kita baca pada saat kita bermunajat kepada Allah. Diksinya bagaimana Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal Pak ya insyaallah ya. Hafal insyaallah kita. Kita renungkan, mudah-mudahan cukup waktu 15 menit ke depan satu ayat ini agar kita mampu mengambil ibrah terbaik dari perjalanan Nabiullah Adam alaihissalam. Dan memang salah satu amalan yang dianjurkan untuk menghadapi tahun baru adalah memperbanyak istighfar. Dan Allah memastikan lewat pengajaran doa inilah Nabi Adam beserta istrinya tidak ditunda oleh Allah akan pengampunannya. Cespleng saat itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, harus mau tidak mau kita mendalami ayat ini agar memang setiap munajat doa, terkhusus permohonan ampun kepada Allah, itu memang Allah cespleng mengampuni doa. Jangan sampai doa yang sering kita panjatkan, bahkan ratusan, ribuan kali kita baca, tapi na'udzubillah bernilai nihil alias zong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renungkan, Nabi mengungkapkan lewat firman Allahnya langsung dengan diksi Rabbana. Kan ini boleh bertanya kita, biasanya lafaz berdoa itu diawali dengan huruf nida, huruf panggil. Salah satunya ya. Maka sering kita berdoa,
ya Rabbana, begitu kan? Ya Rabbana. Tapi di ayat ini 23 surat Al-A'raf tidak ada lafaz ya-nya. Langsung qala Rabbana. Nah, hikmah pertama buat kita, dengan tidak ada huruf nidanya, ada pesan emosional, ada pesan spiritual yang begitu dalam, yang saat itu dengan secara tulus dan jujur diungkapkan oleh Nabi Adam dan dijadikan pembelajaran bagi kita, bahwa dengan tidak ada huruf ya yang ada alifnya, saat itu Nabi Adam memang benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar akan kekeliruan, sadar akan kesalahan, tanpa harus banyak diingatkan, tanpa harus banyak berdiplomasi, langsung Adam menyadari dan langsung mendekat kepada Allah, sehingga mengharap betul Allah benar-benar mengampuninya. Itu kata para ahli tafsir, kenapa Adam tidak menggunakan diksi ya. Nah, mudah-mudahan doa ini kan kita sering baca ya. Nah, mudah-mudahan maka ketika kita baca Rabbana, saat itulah psikologi kita, saat itulah emosional kita, saat itulah spiritual kita memang mendekat dan mendekat kepada Allah lewat pengakuan Rabbana. Itu pertama. Yang kedua, kita berpacu dengan waktu, ada kata Rabb. Boleh juga kita bertanya, mengapa dalam doa ini Nabi Adam tidak menggunakan lafaz Allahumma? Bukankah dalam berdoa kita ada juga diksi Allahumma kan? Allahumma ghfirli, contoh kita kan? Tapi kenapa ini kata Rabb? Ini Masya Allah, Bapak, bukan asal kata. Maka kita perlu bersyukur Quran itu turun dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Karena tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia itu begitu sempit, berbeda dengan bahasa Quran, berbeda dengan bahasa Arab. Tugas kita tulus, jujur, pelajari, dalami, masukkan ke dalam relung kalbu kita. Allah tidak minta banyak kepada kita. Pasti Allah ngasih banyak, tapi Allah tidak pernah minta banyak kepada kita. Allah hanya minta jujur, tulus kepada kita. Lafaz Rabbana, Bapak Ibu, di mana saja kita berdoa, ayat mana saja, hadis mana saja, kalau menggunakan kata Rabb, pastikan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, bahwa pada saat itu kita bermohon, apa yang kita munajatkan, mohon segera direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada permohonan yang sungguh, ada permohonan yang tulus, ada permohonan yang tidak mau ditunda karena kesadaran akan perbuatan yang kita lakukan. Sehingga Adam menggunakan diksi Rabb. Beliau sadar, gak mau dosanya ini ditunda diampuninya, maka digunakan kata Rabb. Sama dengan doa kita ketika kita bermohon dosa kita, ibu bapak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mohon dosa kita segera Allah ampuni, orang tua pun juga segera diampuni, entah yang masih hidup kan ataupun juga yang sudah meninggalkan kita. Dua, ada waktu 5 menit atau 7 menit ke depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pesan dari kata Rabb. Yang ketiga, diksi begitu indah. Kenapa doa ini tidak menggunakan Rabbana anfusana dzalamna? Kenapa dzalamna dulu baru anfusana? Kenapa pekerjaannya dulu baru dirinya? Biasanya pada saat kita berdoa, ya Allah, kami mohon maaf,
atas diri kami, atas perbuatan kami. Tapi ini Nabi Adam, ya Allah, ya Tuhan, mohon segerakan saya mendekat, saya menzalimi diri saya. Tuh, aksinya dulu yang dipertunjukkan kepada Allah, yang dia berbuat aniaya, yang dia berbuat zalim terhadap perbuatannya. Nah, ini ada efek psikologis. Kejujuran, ketulusan akan kesalahan perbuatan itu harus menjadi syarat awal doa permohonan ampun untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil doa ampun 1000 kali kita panjatkan kalau tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan akan perbuatan yang salah yang kita lakukan. Nabi Adam sekali berbuat salahnya, jaspleng sama Allah langsung diampuni. Kendati pun Adam 1000 kali, beratus kali membaca doa ini, sesungguhnya kata para ahli tafsir, sekali saja beliau membaca doa ini, sesungguhnya Allah sudah mengampuni dan merahmatinya. Kan kalau kita mau beda ya, dosanya banyak, malah mohon doanya yang sekali-kali. Nabi Adam dosanya hanya sekali, mohon ampunnya berkali-kali. Nah, ini yang harus kita riset pola pikir kita. Jangan sampai kita berlawan arus dengan Nabi Adam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata zolamna adalah, lalu apa itu zolim? Bahasa yang sudah masuk pada diksi bahasa Indonesia. Kita ambil satu kata saja makna zolim itu. Zolim adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nabi Adam saat itu sudah declare dan sudah akan patuh kepada Allah untuk tidak mendekati pohon itu, tapi dia mendekati, artinya berarti menempatkan dirinya, jiwanya, hatinya tidak pada tempatnya saat itu. Sadar, langsung dia berdoa dengan kata zolamna. Kita tidak renungkan diri kita selama 1 tahun ke belakang. Berapa banyak sesuatu yang kita tempatkan bukan pada tempatnya. Suka atau tidak, perbuatan itu kecil atau besar, itu adalah perbuatan menzalimi diri sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya persingkat karena waktu mau habis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nabi Adam paham betul bahwa tidak cukup hanya dengan didilet dosa, tidak cukup dengan ditutupnya dosa itu, karena mustahil akan mendapati kebahagiaan di kemudian hari kalau Allah tidak mencurahkan watarhamna, mencurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok insya Allah kita masuk surga. Jangan kepedean itu karena karya kita. Demi Allah, tidak ada satupun manusia yang mendapati kebahagiaan itu karena karya kita, tetapi karena rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam sadar itu, karyanya itu tidak seberapa di hadapan Allah, tapi rahmah yang dikejar itu, itulah yang membuat Allah senang, sehingga dia mencoba hidupnya untuk terus bagaimana mematuhi apa yang Allah rekomendasikan. Terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit saya ingin berpesan terkhusus untuk saya. Ini diksi membuat saya menangis. Lanakunanna minal khasirin. Saya ingin konsentrasi pada huruf pertama, ada huruf lam, lalu ada huruf nun yang kedua, lanakunanna, ada nun distasdid. Ini apa pesannya? Kalau kita nanti ngaji balaghah akan ketemu lam ini lam taukid, lam penegasan, nun ini nun taukid. Jadi Adam secara psikologis, secara emosional, secara spiritual sadar betul, tulus betul bahwa jika Allah tidak mengampuni, tidak merahmati, bukan sekedar rugi, tapi pasti sungguh-sungguh rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap betul doa ini kita panjatkan sambil terus coba kita inventarisir dosa-dosa kita. Saat itulah masuk pada psikologi kita, pada jiwa kita, sehingga pada saat kita berkata lanakunanna minal khasirin, sungguh ya Allah,
Aku benar-benar rugi, sungguh-sungguh rugi jika Engkau tidak mengampuni, ya Allah. Ini yang membuat Allah bahagia. Ini yang membuat Allah tertarik mengampuni Nabi Adam, karena Nabi Adam tulus, jujur, dan tidak pernah main-main dalam munajat permohonan doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, waktunya terbatas, memang hanya 15 menit. Mohon maaf atas segala khilaf, dan doa ini mari kita jadi pegangan kita memasuki awal tahun baru besok. Nanti kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kalau kita kupas pada saat duhur ini, insya Allah tidak akan selesai 1 bulan itu kata Bismillah. Kalau kita kupas, mudah-mudahan kita ada kesempatan ke depan kita bisa kupas Bismillah, agar kita memang bisa lebih mengatur diri kita, jiwa kita, dan hati kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.